Ternyata Luhut juga pembina kepala desa seluruh Indonesia. Salah satu jabatan Pak Luhut itu ternyata ya pembina lu Pak Luhut. Menteri Pak Jokowi paling jenius. Paling banyak jabatannya kayaknya ya, termasuk ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap lantai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, lu lihat tadi kopi gue udah mau habis, isi dulu guys, biar kopi ketika otak perlu inspirasi, ya kan? Itu kopi guys, buat gue kopi lah pokoknya. Alhamdulillah. Berita kali ini masih berkaitan tentang Kades guys. Kades ya. Kades ini luar biasa. Ada berita judulnya begini nih. Negara amburadul, Kades minta penambahan jabatan hingga 27 tahun. Wow. Bener gua kemarin bilang ada yang 27 tahun ya. Dapat gua beritanya. 27 tahun. Gua inget angka 27 ini berasa sholat jamaah gitu, kayak 27 derajat ya kalau sholat jamaah. Jadi mungkin para Kades terinspirasi dari situ ya. Coba kita lihat dulu beritanya nih ya. Kades sehat. Nah, ini beritanya dari Gelora 25 Januari 2023. Wacana penambahan masa jabatan kepala desa Kades menjadi 9 tahun dikali 3 periode ditolak banyak pihak. Oh, jadi mintanya itu 1 kali masa jabatan 9 tahun, terus boleh 3 kali. Jadi, oh iya. Iya. Siap. Siap Bapak sehat. Bahkan ada yang menganggap rencana kebijakan itu membuat tata negara Indonesia menjadi berantakan. Emang sekarang nggak berantakan gitu? Sekarang nggak ya, rapi banget.
Negara kita kian amburadul usai Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, meminta jabatan kepala desa selama 27 tahun. Ujar Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masi kepada kantor berita Politik Ermol Rabu 25 Januari. Ya, mending kalau, tapi ya mau bilang apa ya? Kalau warga desanya juga senang. Ya. Ia melihat perkembangan wacana penambahan masa jabatan Kades ini memang sudah dibantah Presiden Joko Widodo untuk bisa disetujuinya. Udah dibantah sama Pak Jokowi, alhamdulillah. Tetapi dengan adanya gerakan sejumlah pihak lain yang mendukung realisasi kebijakan ini, pakar komunikasi politik Amerika Global University ini memandang wajar jika publik mempertanyakan apa untung ruginya bagi rakyat jika jabatan Kades menjadi 27 tahun. Ya yang keren itu pakai demo gitu. Itu yang buzzer-buzzer yang kemarin ngomongin kita tukang demo, ngomong apa ini tentang Kades yang demo? Demo itu boleh di negara demokrasi. Silakan aja Pak Kades. Lanjutin Pak Kades. Iya, seumur hidup nggak apa-apa Pak Kades ya. Pertanyaan saya sederhana. Apa di desa hanya ada kepala desa dan rakyatnya? Terus apa sudah minta masukan warga untuk menambah masa jabatan 27 tahun katanya? Nah kalau sampai berangkat, wah, kalau warganya kan yang penting BLT lancar, bantuan lancar, warga setuju, iyalah bagus lah. Oleh karena itu, Jerry meyakini suatu kemungkinan dari disetujuinya usulan Abdesi memperpanjang masa jabatan oleh lembaga pembentuk undang-undang selain pemerintah yakni DPR RI. Inilah kalau ada lembaga politis yang buta undang-undang dan aturan. Pertanyaan saya, siapa otak di balik rancangan sesat ini? Demikian Jerry menambahkan. Ya banyak nih, ya. Banyak nih pembina-pembinanya. Pembinanya Abdesi ini banyak. Yang berkaitan dengan Abdesi ini banyak. Salah satunya adalah ternyata Luhut juga pembina kepala desa seluruh Indonesia. Wow. Salah satu jabatan Pak Luhut itu ternyata ya pembina lu Pak Luhut, Menteri Pak Jokowi paling jenius, paling banyak jabatannya kayaknya ya, termasuk ini. Dilansir oleh laman muslimtoday.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi. Menurut Tito, Luhut dipilih karena memiliki kemampuan untuk membina para kepala desa. Yang protes tadi Abdesi ya? Oh, apa ada kaitannya juga dengan perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode, Pak? Apakah ada kaitannya dengan itu? Ya. Bisa tidak? Bisa iya. Menurut kalian komentar yang baik di bawah. Pada saat lebih kurang 3-4 bulan yang lalu, mereka Abdesi meminta Pak Luhut Panjaitan sebagai ketua dewan pembinaannya mereka. Ya mungkin karena kemampuan dan lain-lain, ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 April 2022 silam. Seperti dilansir dari berita1.com. Ini berita lama, tapi kita kan mau mencari hubungannya. Siapa sih yang nganuin kepala desa ini? Ternyata Pak Luhut pembinanya. Apakah Pak Luhut juga menyetujui kopi gua ini sampai keblibat kalau ngomongin Pak Luhut gue. Maaf ya Pak Luhut. Ini berita tanggal berapa sih? Ini berita gua sampai lupa ngasih tahu kalian ya. Oh ini beritanya baru loh, 25 Januari, tapi di sini dikatakan itu waktu itu pernyataan Pak Tito 5 April 2022. Tito mengatakan setiap organisasi berhak untuk menentukan pihak yang masuk dalam struktur kepengurusannya sesuai dengan ART masing-masing. Begitu juga Abdesi, kata Tito, berhak memilih tokoh untuk menjadi pengurusnya, termasuk Luhut Binsar Panjaitan. Iya Pak, berhak. Dan berhak juga ngajuin perpanjangan 9 tahun, 3 periodenya Kades ya. Apakah ada hubungannya sama 3 periodenya presiden ini Pak? Oh, iya.
Tito mengatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga menjadi masuk dalam struktur pengurus Abdesi. Tito dan Abdul Halim menjadi Dewan Pembina dari Abdesi. Saya sendiri sebagai pembina bersama dengan Menteri Desa, ungkap Tito. Pak Luhut, Ketua Dewan Pembina. Pak Luhut, Pak Tito, sama Pak Menteri Desa. Ya, Iya. Mulai ada titik terang kalian, guys? Apakah kalian udah menemukan titik terangnya? Kemana arahnya ini? Ya, arahnya kemana ini? Lewat mana itu? Mau belibet, ada beritanya. Kalau gue sih kelihatan banget terang ya. Terang apa? Lampu gue di sini terang lampu. Aduh. Ya Allah. Terakhir kata Tito, kelewat satu paragraf gue. Tito juga mengatakan Abdesi yang dipimpin oleh Surtawijaya merupakan organisasi pemerintah desa ketiga. Sebelum 2016, kata Tito, sudah terdapat organisasi pemerintah desa yang terdaftar di Kemendagri. Setelahnya ada organisasi pemerintah desa yang berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir, kata Tito, adalah organisasi pemerintah desa yang dipimpin oleh Surtawijaya dan terdaftar di Kemendagri. Ini 2016. Ini yang terdaftar di Kemenkumham. Sebelumnya sudah ada asosiasi kepala desa yang real, tetapi terdaftarnya di Kementerian Dalam Negeri itu sudah ada. Itu yang pertama. Kedua, nah ini yang ketiga yang sekarang ini, yang Pak Surta, kata Tito. Oke guys, kesimpulannya adalah ya. Jadi di saat negara lagi seperti ini, ada kepala desa yang demo menuntut sampai 27 tahun totalnya. Itu kan berarti satu periode minta diperpanjang masa jabatannya dan minta ditambah 3 kali, yang biasanya 2 kali jadi 3 kali gitu. Periodenya ya. Apakah ini juga berkaitan dengan 3 periode presiden? Wallahu alam. Kenapa? Karena ternyata kepala desa yang protes ini, yang demo ini, ya tadi beritanya di Gelora itu Abdesi. Nah, Abdesi itu pembinanya adalah Luhut, Tito, dan Menteri Desa. Apa arahnya ke sana? Wallahu alam. Gimana menurut asumsi kalian? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa dan yang akan selalu menjadi rakyat biasa dan tetap menjadi rakyat biasa sampai ajal insyaallah. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala pundak, kepala pundak, kepala pundak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal